warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah kedatangan seorang tokoh ya, nanti kita akan langsung sapa beliau. Dalam kesempatan ini Pamong Budaya Bogor akan berbincang-bincang santai dengan beliau tentang pengembangan kaitan dengan kebudayaan, hasanah budaya bangsa, terutama ini di Tatar Sunda di Jawa Barat, dan Pamong Budaya Bogor akan sedikit mengorek tentang pengalaman beliau dalam kaitan kebudayaan. Dan tak lupa juga terima kasih kepada rekan seperjuangan Ki Gola Bargawa. Nanti beliau akan memperkenalkan siapa beliau yang selama ini orang mengatakan wah beliau ini tampilannya unik dan sangat nyentrik gitu. Nah, tapi beliau cukup dikenal di rekan-rekan para budayawan agama yang ada di Bogor dan di Jawa Barat, bahkan mungkin di Nusantara. Nanti kita korek juga pengalaman beliau, dan beliau akan memandu di dalam dialog bersama tokoh pertama dalam acara talk show Pamong Budaya Bogor. Sekarang kita akan ngobrol dulu, perkenalkan dulu. Sampurasun, awit nama saudara Hayu nama sidang, Pauman Patmanu pun kalupun. Nama saya Gola Kinara Bargawa, yang biasa dipanggil umumnya di masyarakat urban, proletar maupun di antara sedulur siluman gunung. Jadi mungkin nama itu sudah populer. Jadi yang jelas kita perkenalkan diri agar kita lebih akrab dan lebih intens secara rasa. Saya pikir nama asli saya ada di KTP, tapi KTP-nya ada di Stukcapil kebetulan. Jadi nanti saya harus daftar ulang ke PBB. Kira-kira gitu. Ya, terima kasih Ki Gola yang lebih akrab dipanggil Ki Gola Bargawa. Untuk siapa tahu nama asli beliau, silakan saudara-saudara atau rekan-rekan untuk cari tahu tentang nama asli beliau. Itu mungkin ya. Ya baiklah. Selanjutnya mangga, dan alhamdulillah nih campur aja lah gado-gado. Kita pakai bahasanya ya, bahasa lokal Sunda Bogor dan bahasa pemersatu bahasa Indonesia. Silakan kepada Abah Rudi. Abah Rudi lah, tokoh kita yang kita sekarang udah sangat tokoh. Ya. Beliau untuk lebih tahu menelisik siapa beliau, kita langsung saja bertanya kepada beliau. Mangga, Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Nama saya Rudi Hasa. Saya lahir di Bogor, besar di Bogor, dan sampai hari pun tetap dirawatkan di Bogor. Jadi kalau hari ini saya diundang sama berbicara masalah budaya, ya sebenarnya saya memang tidak lahir dalam dunia kebudayaan, tapi karena memang mungkin dalam pergaulan keseharian dengan usia sebaya saya, jadi teman-teman Bambang, Gola, ya hanya ingin mencoba sharing dengan pemikiran saya, khususnya mungkin persoalan budaya, khususnya Bogor. Ya mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa kita dapat, ada hal-hal yang bisa kita simpan, kemudian jadi pegangan untuk Tuhan dalam rangka memerankan atau lebih melestarikan atau mengembangkan. Kalau saya berharap karena sudah lahir di Bogor, apa yang sedang dilakukan oleh setelah Bambang Gola lebih membangkitkan, lebih memasyarakatkan, lebih membumikan budaya Bogor. Kira itu sebagai pembuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, beliau sekedar informasi, pengingetan beliau adalah tambahan mungkin baru dia. Beliau adalah tokoh senior mungkin di kalangan masyarakat Bogor. Beliau adalah tokoh politik. Beliau berangkat dari PDI Perjuangan dari Jawa Barat. Beliau adalah mantan ketua DPD PDI Provinsi Jawa Barat dan pernah mengabdi sebagai yang membuat sebuah kebijakan di Provinsi Jawa Barat mungkin sekarang 3 periode Pak ya.
dengan sekarang ya Pak ya. Empat ya, empat periode. Bukan main, berarti 20 tahun beliau mengabdikan dirinya di jenjang kepemerintahan. Bagaimana beliau melihat tentang keadaan masyarakat di Jawa Barat, di Jawa Barat, beliau melihat bagaimana tradisi masyarakat budaya yang terutama yang ada di Bogor. Beliau juga di provinsi, beliau melihat perkembangan di tiap-tiap masyarakat yang ada di provinsi Jawa Barat. Karena beliau pernah atau sampai saat ini pun beliau adalah anggota Dewan Provinsi Jawa Barat dari Bogor. Nah, yang ingin kami tanyakan Pak mengenai mungkin Bapak melihat perjalanan kebudayaan yang selama ini di Jawa Barat, apakah Bapak sendiri mengalami kok kesenian atau kebudayaan di Jawa Barat ini makin kesini berkurang eksistensinya tuh Pak, ya makin berkurang. Nah, pandangan Bapak sendiri gimana ketika Bapak melihat di regulasi kebijakan tentang kebudayaan, terutama yang ada di Jawa Barat, Pak, di Sunda. Ya mungkin minta pandangan dari Bapak sendiri tentang kondisi budaya, tradisi, adat yang ada di Jawa Barat di Tatar Sunda. Yang pertama, saya melihat budaya yang di Tatar Sunda di Jawa Barat ini dari 26 kabupaten kota, memang secara real budaya itu lebih hidup di wilayah kabupaten. Kota itu sudah sangat terbuka, Banyak urban ya. sudah urban, sehingga budaya asli dari lingkungan situ ada di tingkat kabupatennya. Misalnya kita bicara Kota Bogor, Kabupaten Bogor. Nah, budaya yang sesungguhnya lebih berkembang di Kabupaten Bogor karena Kota Bogor sudah lebih kota-kota di sekitar Bogor, misalnya Jakartanya, Depoknya, Bekasinya, gitu. Sehingga akhirnya Kota Bogor ini dalam rangka mengembangkan, warga Kota Bogor dalam rangka mengembangkan budaya Bogor menjadi agak terpinggirkan. Tapi kalau Kabupaten Bogor, saya kira karena wilayahnya masih tingkat kabupaten Lokal ya. warga tradisionalnya juga masih sangat kuat, maka memang kalau kita berbicara budaya daerah, saya lebih cenderung menguatkan, memberikan penguatan, memberikan dorongan khususnya untuk pusat daerah itu Kabupaten Bogor. Jadi imbasnya akan ke Kota Bogor. Jadi agak sulit kalau Kota Bogor kita dorong untuk di kabupaten. Kayaknya suatu hal yang bisa punya sia-sia. Oh iya. Tapi kalau kita dorong budaya lokal Bogor ini melalui Kabupaten Bogor, Lebih ke tatarannya ke wilayah kabupaten pesisir Pak ya. Ya karena warga tradisional di Bogor masih sangat kuat. Saya kira kalau bicara budaya, memang yang profesional bicara budaya ada. Tapi tanpa didorong oleh warga masyarakat itu banyak sekali kelompok budaya. Betul. Bukan membesarkan budaya di masyarakat tersebut. Iya, betul. Dan juga tugas untuk melestarikan atau mengembangkan kebudayaan itu bukan hanya tugas tokoh-tokoh budayawan atau seniman Pak ya. Semua stakeholder Pak ya. Iya, pemerintah. Bukan ruangnya surat-suratnya. Untuk berbicara wadahnya gitu ya. Kabupaten Bogor, di tingkat kabupaten lah katakan kalau di pemerintah kabupaten kota dia harus memberikan ruang yang cukup. Karena kalau kita bicara hari ini, sekarang ini dengan sudah sedemikian terbukanya, kalau ini tidak kita lestarikan, kita jaga, berarti ya budaya akan segera berangsur akan lepas. Jadi intinya Bapak juga sangat mendukung tentang bagaimana pelestarian kebudayaan ini secara kebijakan Pak ya. Sangat mendukung. Maka teman-teman yang mempunyai wadah atau lembaga kebudayaan, saya kira perlu lebih terbuka berkomunikasi langsung dengan dinas terkait. Iya. Sehingga dinas terkait itu sendiri memahami sebetulnya apa yang ada di antara masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, dan mereka menguatkan budaya lokalnya sendiri. Tinggal peran diambil oleh pemerintah. Ya, jadi untuk menyiapkan segala kebutuhan untuk apresiasi sarana prasarana juga harus ditolong gitu Pak ya. Saya kira itu bagian dari kewajiban karena teman-teman budayawan kelompok atau nggak cukup kalau disamai oleh teman-teman itu. Saya kira pemerintah daerah harus ambil over ini. Karena kalau tidak, seiring waktu tidak mustahil kalau budaya kita akan lemah.
Penyelam saya kira enggak. Oh, enggak. Cuma kekuatan untuk mempengaruhi budaya yang lepas kerjaan sebenarnya eksistensinya akan lemah. Oh iya. Padahal kalau kita bicara budaya kata budaya Sunda, Ya. bagaimana pemerintah daerah juga untuk memberikan penguatan sekaligus kalau perlu memberikan dorongan agar ada bagian budaya yang diambil oleh pemerintah kota. Misalnya pakaian budaya, Ya. ada satu hari di mana pemerintah menginstruksikan kepada warga secara umum, khususnya kepada PNS di tingkat kota atau kabupaten, dalam satu hari memakai baju budaya Sunda. Ini kan perlu dorongan Ya. ya. Dan memang harus disosialisasikan kepada Ya. masyarakat ya. Dan itu ini tidak asing aja masyarakat dengan baju budaya. Ya, menarik Kigola nih. Karena ini Pak Kigola itu sering diskusi juga. Beliau ngerasa maaf bahasa ininya mah bahasa Sunda mas sok ngadat. Ngadat ke pemerintah dalam hal ini. Wah kepedulian anak nih, nggak ada kepeduliannya nih. Makanya mohon maaf ini bukan secara menyudutkan pemerintah. Dalam hal ini kebudayaan itu kan bukan hanya tugas para seniman budayawan tadi yang Bapak katakan bahwa ini ada tugas kebijakan pemerintah di dalam memberikan apresiasi bagaimana masyarakat juga mengenal tradisi adat budaya bangsanya. Sama Sunda ya, sudah bergeser ya. Yang bicara bahasa Sunda juga udah pada malu-malu Pak. Emang bahasa gaul aja dah daripada bahasa Sunda malu. Coba pandangan Bang Gola nih sering suka diskusi tentang kepada kawan-kawan. Beliau berkeliling Nusantara, bahkan beliau sudah keluar mensosialisasikan tentang tradisi adat budaya yang ada di Nusantara, terutama di Sunda. Maka Manggola bisa bertanya langsung dengan ahli atau minta bantuannya gimana nih? Terus sekaligus kita menyikapi atau menangkap pesan dari Pak Budi sebagai pemangku kebijakan di negara, di pemerintah yaitu DPRD Jawa Barat, karena kita sendiri sebagai pelaku tradisi, pelaku budaya, pegiat seni, pegiat lingkungan di masyarakat, sebenarnya apa yang sifatnya informatif. Hari ini semua sudah dilaksanakan dengan digitalisasi online, itu betul. Tapi ketika kita melaksanakan pengajuan atau sifatnya program yang kita ketahui bahwa kita memerlukan, ternyata itu mentawai kayak kemarin. Artinya ini memang sepertinya ada akses khusus kalau di dalam era digitalisasi atau disebut PIN atau apa ya? Iya. Nah, seperti itu yang pertama. Yang keduanya, jika mana negara menaungi atau merawat budayanya atau tradisinya, juga pasti merawat masyarakatnya. Otomatis lingkungannya juga bisa lebih asri, hijau, dan berseri. Nah, artinya ketika kita lihat ada negara, dinas atau kementerian kebudayaan, kemudian ada dinas kebudayaan, ya kan, pendidikan dan kebudayaan. Kemudian ada lagi sanggar-sanggar atau padepokan budaya, paguyuban budaya. Yang semuanya ini sebenarnya harus punya satu komunikasi yang aktif. Bagaimana ketika masyarakat mau audiensi atau silaturahmi ke rumahnya sendiri di Sultan atau ke pengajian, kita seperti memasuki sebuah gedung yang angker. Nah, pastinya adalah jika misalkan kita cerita di Bogor 43 kecamatan, kemudian di semua kecamatan tersebar panggung budaya, memberikan informasi tentang situs, kemudian naskah-naskah manuskrip, ada permainan tradisional dan teknologi tradisional, ada seni-seni yang sudah punah. Kemudian kita mencoba menggambarkan pada saat ini ada aksara di dalam gua, malah kita disalahkan. Jadi artinya ketika kita mau curhat, memberikan informasi yang terbaik untuk informasi kebudayaan agar masyarakat juga tahu, ternyata malah kita menjadi bumerang, harus yang benar dulu kan ada divisinya, ada risetnya, ada proses segala macam. Kira-kira pandangan-pandangan seperti itu. Iya, apalagi ini Bapak mungkin mendengar Pak bahwa Bogor menjadikan sebuah kota pusaka, kota sejarah yang kaitan dari perjalanan dari Salakanagara, Tarumanagara sampai Indapura dan Pajajaran. Nah, mungkin Bapak
walaupun Bapak memang kesibukannya di urusan kepemerintahan secara politik, tapi mungkin mendengar juga sejarah-sejarah itu bahwa Bogor merupakan pusat dan peradaban atau sejarah Sunda terutama yang di Sunda. Gimana tadi? Ya, jadi gini, kalau saya lihat tadi sampaikan, saya lihat ini bagian dari sebuah itikat sebetulnya. Jadi jangan sampaikan aspirasi, kreativitas yang sampai ke pihak pemerintah itu hanya sekedar kekhawatiran dan tanda petik. Ini tidak pernah jalan. Jadi menurut saya ini budaya ini kan sesuatu yang mahal. Sesuatu yang mahal. Bukan dari kacamata budaya yang materi. Bukan. Tetapi ini sesuatu yang mahal yang harus dipelihara dengan baik. Pasti ada risiko-risiko yang muncul. Nah, sehingga untuk berbicara itu, saya kira ada kata lain hanya keterbukaan, niat mendengar dari stakeholder yang berbicara budaya, yang memang berkecimpung di situ, kita simpulkan bersama gitu. Sebenarnya apa yang jadi target utama kita nih? Jadi teman-teman, sehingga awalnya itu kita lakukan hal-hal yang jadi target kita gitu, bukan jadi dalam arti kata luas yang akhirnya kita nggak ngerti dari mana kita mau mulai, dari mana kita mau akhiri. Iya. Tapi kalau dari dialog itu terus kita bisa simpulkan langkah awal kita ini, gitu, saya kira harusnya itu dibuat sebuah program secara target yang punya sasaran yang jelas. Apa mau selesai setahun, apa selesainya 2 tahun atau 3 tahun, tapi ada target yang jelas. Sehingga apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan pelaksanaan menjaga cagar budaya, melestarikan budaya itu sendiri dan lain sebagainya, itu bagian hanya sekedar sambil lalu gitu kan. Justru menurut saya apa yang sedang teman-teman kerjakan ini harus dianggap sebagai sebuah program jangka panjang sebetulnya. Ini bagaimana orang Bogor, kalau kita bicara Bogor, orang Bogor pada akhirnya mengenal budaya Bogor, pada akhirnya mampu melaksanakan kegiatan apapun berdasarkan berasaskan budaya. Salah satu contoh aja lah mengenai baju adat Sunda. Kalau kita mau melestarikan menjadi bagian keseharian warga Bogor, mengenal dan pada akhirnya mau berbaju ya sudah didorong sebuah kebijakan, sehingga bukan hanya sebatas himbauan. Karena kalau sebatas himbauan, kuat dan namanya tergantung pribadi orang. Tapi sekarang lebih bagus sikap pemerintah daerah yang menjaga dan melestarikan budaya Sunda. Ini untuk masuk peraturan daerah. Tanpa itu saya kira menjadi bagian yang lepas bebas. Dan terjadi persaingan kita yang masih berkeinginan menguatkan, melestarikan dan menjadikan budaya Sunda kita dalam keseharian dan bertarung dengan orang dengan budaya luar yang juga jelas masuknya ke kita kan. Iya. Kita perlu pembuktian. Iya, betul. Ya, memang begini Pak, di masyarakat juga sekarang sudah bergeser pemahaman kebudayaan, apalagi banyak pemikiran-pemikiran orang-orang saat ini di abad milenial ya, kaum milenial, bahwa kebudayaan ini kan dianggapnya hanya sebuah romantisme. Kalau kita berbicara tentang kerajaan, kalau kita berbicara tentang masalah pakaian-pakaian tadi yang Bapak katakan, itu hanya sebuah romantisme dan itu jadul. Padahal kalau kami menilai mungkin Cigola dengan keseharian pakaian begini, ini kan memberikan contoh Pak, bahwa bangsa kita punya jati diri. Dengan pakaiannya, dengan cara rumah, kan punya masing-masing daerah, apalagi di Indonesia ini kan berbagai macam pulau dan berbagai macam suku yang memang mempunyai ciri khas, baik itu dari rumahnya, pakaiannya. Nah, itu betul tadi kata baru dikatakan harus ada sinergi antara pihak masyarakat yang ingin mempertahankan atau melestarikan kebudayaan dengan pemerintah yang mewadahi, membuat sebuah peraturan yang lebih memuatkan bagaimana budaya ini bukan hanya dipertahankan oleh masyarakat yang hobi atau senang terhadap budaya, tapi pemerintah juga mendukung atau mensupport, mungkin begitu Pak ya? Ya, dengan melalui sebuah peraturan. Oke, jadi kita ambil ada 2 bagian. Ya. Yang secara umum mungkin lebih kepada wujud penampilan. Ya. Sebuah warga.
masyarakat. Ini mungkin bisa dibuat aturan yang lebih terukur. Misalnya berbaju adat Sunda, terus satu hari warga kota atau sipil, pemerintah sipil harus wajib hukumnya memakai pakaian adat Sunda. Ya. Nah, ya. Padahal itu hanya sekedar kostum. Ya. Tapi kostum itu kan pengertiannya juga berlatar belakang budaya masa lalu kan. Yang lain seperti Kumbola lebih membudayakan, melestarikan kebudayaannya. Nah ini harus diberikan rumah. Kita nggak cukup kan. Saya kira kalau apa yang dikerjakan teman-teman tanpa dihitung dengan materi, kesannya nggak ada. Padahal itu mahal. Ya, untuk hal yang semacam ini pemerintah mesti berdialog, membuka ruang, menyepakati program tahunan, sehingga teman-teman bisa bekerja sebagaimana keinginan dalam bentuk melestarikan budaya tadi sesuai dengan apa yang ada di kita, tapi tidak menjadi persoalan dengan hal-hal yang berkaitan operasional. Betul. Dan itu kaitannya pemerintah. Dan saya yakin juga nggak akan mau membebani biaya tinggi buat pemerintah. Ini hanya keinginan secara politiknya untuk melestarikan dan menjaga kultur Sunda ini tetap ke depan dan bersambung. Ya, jadi saya ada dua, satu secara umum, kemudian yang kedua secara khusus dalam rangka kebudayaan. Baiklah, untuk selanjutnya mungkin Tigola sendiri juga ada sebuah pernyataan tentang bagaimana ke depan berbicara kebudayaan, kegelisahan yang dipandang mumpung ada Pak Rudi di sini, beliau sesepuh kita, beliau adalah sesepuh Bogor yang bisa menyampaikan mungkin ke Gubernur Jawa Barat atau ke kepala daerah yang ada di Jawa Barat untuk lebih peduli terhadap kebudayaan daerahnya, Pak. Karena ini kami sebagai generasi muda sangat riskan melihat kebudayaan kita terdegradasi atau mengalami longsor. Longsor karena udah banyak yang meninggalkan tradisi adat, budaya, bahkan sekarang leuweung larangan, tidak mengenal apa itu leuweung larangan, tidak mengenal itu apa sih upacara adat tradisi. Ini karena kita banyak perbedaan pendapat, Pak, pikiran. Dengan kita tetap mempertahankan tradisi adat, kita dibenturkan dengan tanda kutip kaitan dengan hal-hal yang dianggap ini mistik lah, bahwa ini dianggap itu mah pegawaian dukun. Padahal kami itu mencoba untuk mengedukasi kepada masyarakat bahwa masyarakat Jawa Barat punya tata cara rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui upacara seperti seren tahun, sedekah bumi gitu, Pak. Tetapi ini kan ada gesekan di masyarakat karena banyak juga para pemuka yang mengatakan bahwa ini jangan, ini nggak sesuai nih dengan ajaran lah ya. Maksudnya kita nggak akan menyudutkan satu sama lainnya, tapi ini terjadi, Pak, gesekan itu. Dan Tigola sendiri kan terus bertahan seperti ini. Juga beliau ya uyuhan lah kalau bahasa Sundanya mah, termasuk kuat, Pak, mempertahankan dengan kebudayaannya walaupun diomong begini begitu. Nah, ini mungkin saran terakhir kita sebagai season awal kita dialog baru di Harsa untuk silakan Pak Gola untuk menyampaikan, memaparkan. Nanti saya coba juga akan menyampaikan ke Bapak sebelum kita tutup. Sama ini sebelum disponsori ada giftnya nggak? Nanti kalau udah disponsori kan kita nggak bisa. Ayo, good Mario. Oke, kita lanjut. Baru di Kes Mantri, hatur nuhun. Dengan sekian banyak problem di antara kita dan pemerintahan kita, government juga masyarakat kita yang memang satu sama lainnya harusnya terintegrasi, atau bahasanya bagaimana masyarakat ini memiliki rasa, juga pemerintah yang memiliki rasa kepedulian. Artinya antara peduli dan masyarakat yang memiliki menjadi satu kekuatan seperti apakah hubungan tradisi atau adat istiadat kebiasaan yang terus berlangsung jadi jutaan ribuan tahun, ratusan tahun hingga saat ini di zaman milenial, boleh kita sebut sebagai zamannya goro-goro. Orang bisa melihat sesuatu yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik karena posisinya mereka tidak cukup menguasai ilmu pengetahuan dari masa lalu.
juga ilmu pengetahuan katakanlah yang sedang berkembang, juga ilmu pengetahuan masa lalu itu bisa menembus masa depan. Artinya begini, ketika kita bicara tadi apa hubungannya tradisi, adat, kebudayaan, spiritual terhadap alam semesta. Nah itu kan satu kesatuan bahwa ketika ada hutan larangan, terus kemudian ada hutan tutupan, ada hutan baladahan. Ini seharusnya terkoneksi dengan Balai Taman Nasional. Oh, Balai Taman. Gitu kan. Gunung Halimun, segala macam di seluruh negeri ini. Kemudian hubungan tradisi adat budaya dengan pertanian, sektor pertanian dan peternakan. Bagaimana pertanian dan peternakan ini agar lebih menggunakan kearifan, tidak mengejar materi yang berlebihan, tapi justru dia merawat lingkungan dengan catatan di sini ada unsur organisme alam atau organik lah, katakanlah pertanian organik, terus kemudian peternakan organik, juga semuanya akan berhubungan. Terus kemudian hubungan antara tradisi adat budaya dengan arsitektur, kira-kira bangunan pemerintah yang katakanlah bangunan Belanda itu adalah sesuatu yang pernah dibuat oleh orang Indonesia di zaman Belanda. Nah, misalkan kemarin rame-rame di Bogor sebagai heritage atau kota pusaka, itu artinya apa? Kan begitu. Ketika kita melihat bangunan yang lama aja dihancurkan, bikin lagi yang baru, menghabiskan uang banyak, tapi juga tidak punya karakter. Nah, itu juga kan salah satunya karakteristik kita memiliki nilai-nilai filosofis dalam konsep arsitektural, tradisi, adat, budaya, dan arsitektur. Nanti mungkin kita bedah akan terus panjang nafas kita masih bisa menghirup udara segar di negeri sendiri dan kita harus tetap merdeka. Bagaimana hubungan antara tradisi dengan kostum, wardrobe, atau apa sih itu baju. Tapi saya senang pakai pakaian hip hop itu. Korea. Jadi artinya apa budaya kita, tradisi kita dari mulai dulu pakai akar, pelepah kayu, dari karung goni, terus kemudian dari sutra, terus kemudian dari kapas, dari semuanya itu adalah proses kebudayaan yang terus-menerus dilaksanakan sebagai tradisi atau kebiasaan, sehingga akhirnya kita mengenal ini Japan drill. Terus kemudian ada apa lagi bahan-bahan yang baik. Padahal kalau di Baduy sendiri itu biasa siga ieu balacut ya nih. Siga karung karung terigu. Itu. Jadi sebenarnya itu bahan yang katakanlah disebut hari ini sebagai katun atau bahan yang halus lembut, karena memang itu tidak bisa dipisahkan antara manusia, rasa dan cipta karyanya, terus kemudian dipergunakan sebagai seperti ini, ada udang-udang biar nggak panas, biar nggak mumet gitu, biar kalem, biar keren gitu. Jadi bahasa-bahasa itu memang kita juga misalkan nih ada kain. Nah kebetulan kita juga menjadikan ini sebagai sebuah tradisi. Nah, ada kebaya, ada kain batik, terus kemudian ada songket, ada rajut segala macam. Terus hubungan tradisi budaya dengan kuliner, dan ini tidak akan pernah selesai kita kupas ketika kita tidak mengerti tentang bagaimana cara menggali, terus kemudian memberikan rasa memiliki dari kepedulian government atau pemerintah kepada masyarakat yang, lu tuh harusnya keren menjaga tradisi lu, budaya lo, kan alam lo. Jadi maka kita bersama-sama untuk merawat kebudayaan itu sendiri. Kira-kira gambaran secara umum begitu, nanti kita akan kupas satu persatu dari per bidang sub-bidang yang berhubungan dengan apa itu tradisi adat budaya spiritual dengan kehidupan luas. Terima kasih Kang Gola yang cukup gamblang kepada pemirsa, dan di sini juga Pak Rudi juga mungkin sedang terus mempelajari, menelisik tentang kebudayaan itu sendiri. Dan bagi kami Pak dari Pamung Budaya sendiri mengharapkan dengan adanya kita menggali tentang potensi kebudayaan ini, kita mohon juga kepedulian pemerintah jangan setengah-setengah Pak. Karena benteng terakhir sebuah kekuatan bangsa itu ada di budaya. Kebudayaan. Ketika kebudayaannya rontok, kita hilang jati dirinya dan kita gampang diadu domba oleh bangsa lain. Karena di abad milenial ini kita harus bertarungnya bukan bertarung lagi secara fisik Pak, tapi kita akan berhadapan dengan sesuatu yang lebih halus, perang ideologi atau perang pemikiran. Dan di sini di abad milenial ini kita harus terus terpacu untuk berkarya, berkreatif, karena
sumber daya alam Indonesia, sumber daya manusia Indonesia sangat mumpuni untuk menghadirkan karya-karya kreatif anak bangsa. Jadi betul, di sini bukan hanya tugas kita-kita saja yang disebut gegelowan. Ya, dianggap gila-gilaan. Orang lain sudah pakai pakaian yang ke barat-baratan, kita tetap pertahankan dengan pakai udang-udang, pakai bahkan Pak Rudi juga dengan pakai begini nanti disebut dukun, Pak. Iya, jadi ini yang harus Pamong Budaya akan mencoba mengurai tentang apa itu tradisi, adat, budaya, dan nilai-nilai spiritual. Terakhir mungkin minta sebuah ujangan dari tokoh Bogor, Bapak Rudi Harsa Tanaya. Beliau juga lahir di Bogor, besar di Bogor, dan mengabdi di Bogor dan di Jawa Barat. Sebagai pembina juga ya? Ya, beliau juga pembina Pamong Budaya Bogor. Makanya ya di malam ini adalah satu poin buat Pamong Budaya dengan kehadirannya Pak Rudi Harsa mungkin akan membawa sebuah keberkahan dan kemajuan untuk kebudayaan yang ada di Bogor. Mungkin terakhir Pak untuk memberikan saran dan wejangannya. Ya, jadi saya kira ya apa yang disampaikan oleh Bung ini, pemerintah harus mengambil peran yang konkret. Perda, misalnya untuk tingkat daerah ya perda. Nah, yang berkaitan pada aspirasi para budayawan yang ada di kota itu. Mungkin beda kita di Bogor, misalnya dengan di Kuningan, dengan beda. Tapi secara umum harus ada perda khusus yang mengatur ini, sehingga teman-teman budayawan ini terlindungi apa yang menjadi bagian yang dia harus lakukan, dan pemerintah daerah memberikan ruang itu melalui perda. Nah, sebelum perda itu lahir, yogianya ada diskusi, dialog yang mungkin tidak cukup satu kali. Iya. Dalam waktu yang cukup intens, kita melainkan sebuah kesimpulan. Nah, setelah kesimpulan itu ada, dibawa ke forum DPRD untuk dibuatkan raperda yang akan dibahas menjadi perda. Dan menjadi sebuah kebijakan, Pak ya. Jadi sebuah kebijakan, teman-teman berekspresi dengan bebas sesuai dengan keinginan teman-teman. Di satu sisi pemerintah juga melindungi itu dengan peraturan daerah. Jadi saya kira ini harus coba ya terus digalang, coba dikomunikasikan sehingga semua pihak bisa menjaga budaya daerah itu jadi budaya yang kita lestarikan secara bersama-sama. Saya kira itu. Terima kasih ya, hatur nuhun ke Pak Rudi, dan mungkin dialog singkat ini dengan Pak Rudi Harsa Tanaya ini menjadikan sebuah gambaran kepada para penggiat di budaya atau di kesenian bahwa kita tetap harus ada suatu kerja gawe bareng antara masyarakat budaya dengan pemerintah itu sendiri melalui sebuah regulasi atau kebijakan. Mungkin mudah-mudahan ini menjadi sebuah pengetahuan kita ke depan, dan juga terima kasih dengan kehadirannya Pak Rudi ke Pamong Budaya. Nuhun Pak, kita tinggal di kolong panggung Pak, dan ini karya kreatif kita. Daripada gedung kesenian ini terbengkalai, poek tidak ada ini sekalian curhat saja sebelum ditutup. Artinya kita juga ingin ruang-ruang apresiasi yang ada di daerah sama di Jawa Barat atau di Bogor ini, berikanlah kepercayaan kepada para seniman budayawannya untuk mengelola atau menata area yang memang khusus untuk para budayawan atau seniman. Itu saja, atur nuhun sekali diatur Pak Rudi Harsa Idola untuk sharing pendapatnya program dari Pamong Budaya itu sendiri. Terima kasih, mudah-mudahan sebuah langkah awal untuk baik ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Pun sampun amitan amit ampunnya para
Ka Gusti nu Masuci numur beng ieu alam sajagat buana kabeh. Amitan amit ampunya paralun neda pangjiat pangraksa kapara karuhun samger awu pun sampun. Ampunnya para Ka Gusti Maha Suci neda pangjiat pangraksa para abdi seni sejak ngakuar laratan titis waris nini aki jalan laratan katampian usahaan mandi kaleuwi si patahunan leuwih nu ngaruncang diri anu sakiwari rek guru lulurung tujuh ngaliwat ka pajajaran bongan hayang tulegan anting padung dengan jeung musikna pangajian pun sampun. Sampurasun karumun kahiyang Prabu Siliwangi boga nebarkeun wangi agung kanu maha agung agungna kanu maha kawasa neda pangjiat pangraksa ka para karuhun sadayana pun sampun. Amitan kanu mangku ieu lembur pun paralun sejanunkeun di hampura mugia Jembar pun sampun kanu maha agung utamina kanu ngajaga ngaraksa berang jeung peuting